selaku Kepala Galeri Investasi FE UNES. Dan kami ucapkan selamat datang kepada peserta UNES Capital Market Competition 2021. Perkenalkan, nama saya Alan Dharma Saputra. Saya akan memandu jalannya technical meeting pertama pada pagi hari ini. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah dilimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat dinantikan, yaitu technical meeting pertama UNES Capital Market Competition 2021. UNES Capital Market Competition atau UCMC 2021 merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh KSPM Unsur. Acara ini mengusung tema Race Together for Brilliant Future. Tema ini bertujuan untuk memotivasi diri sendiri, orang lain, bahkan dunia untuk kembali berdiri, membangun impian dan merealisasikan menjadi kenyataan untuk masa depan yang gemilang. Dan persatuan dibutuhkan untuk bangkit bersama keluar dari zona yang sangat tidak nyaman ini. Maka dari itu, dari UCMC inilah kita buktikan bahwa keadaan apapun tidak menghalangi semangat kita untuk meraih prestasi di masa depan. Sebelum memulai acara, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembacaan tata tertib technical meeting pertama UCMC 2021. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pembacaan buklet. Yang keempat, pembagian emiten. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Pada acara yang pertama adalah pembacaan tata tertib yang akan saya bacakan. Tata tertib technical meeting pertama UCMC 2021. Yang pertama, semua peserta wajib mengikuti technical meeting. Apabila berhalangan hadir, dapat menghubungi Akbar Rizky di WA 087 832 144 915. Kedua, peserta dipersilahkan mengisi presensi pada link yang telah disediakan panitia pada kolom chat Zoom. Yang ketiga, peserta diharapkan memasuki room Zoom pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, join Zoom menggunakan link atau ID yang dikirimkan oleh panitia. Yang kelima, silahkan rename dengan format nama tim _ nama peserta. Yang keenam, bila sudah berhasil masuk, Anda diharapkan A. Mengaktifkan fitur kamera, serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan pada link bit.ly/UCMC 2021. B. Menonaktifkan fitur suara mikrofon. C. Memastikan kondisi internet stabil. 7. Pada sesi pembagian emiten, peserta diharapkan masuk ke breakout room masing-masing. Pembagian breakout room dapat dilihat melalui bit.ly/UCMC 2021. 8. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, peserta hanya dapat menyampaikan pertanyaannya melalui Slido dengan kode yang telah disediakan oleh panitia. 9. Selama technical meeting berlangsung, dimohon menjaga situasi agar kondusif. 10. Bagi peserta yang berhalangan hadir dalam technical meeting, maka akan dianggap menyetujui hasil dari technical meeting. Demikian tata tertib technical meeting pertama pada pagi hari ini. Lalu marilah kita menuju ke acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Pada sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia UCMC 2021 Ahmad Faisal Firmansyah. Kepada Saudara Faisal, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Dwi Cahyaningdia, SE MSI, selaku Kepala Galeri Investasi FE UNES, dan yang saya hormati Direktur UNSAF Muhammad Fatahullah, serta para peserta yang telah berpartisipasi di UCMC 2021 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia yang kita dapat menghadiri acara technical meeting yang pertama di UCMC 2021 ini. Terima kasih kepada 42 tim dengan total 126 peserta yang telah berpartisipasi dalam UCMC kali ini. UCMC 2021 ini merupakan UCMC yang ke-8 kalinya sejak tahun 2013, di mana pada tahun ini UCMC mengusung tema dan konsepan yang berbeda dari pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi di dalam UCMC 2021. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Selamat berkompetisi kepada 42 tim, selalu junjung tinggi sportivitas and be champion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faisal atas sambutannya. Lalu sambutan berikutnya adalah sambutan dari Kepala Galeri Investasi, Ibu Dr. Dwi Cahyaningdia, SE MSI. Kepada Ibu Dia, saya persilahkan. Oke. Terima kasih, selamat pagi kepada seluruh yang hadir hari ini. Maaf saya baru join karena di undangan saya jam 10 gitu. Yang saya hormati Ibu Siti Ridhoah, SE MMJT, Master Management, selaku pembina UNSAF. Kemudian yang saya hormati seluruh peserta lomba UCMC tahun 2021, juga seluruh panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan acara pada hari ini dan rangkaian acaranya akan kita ikuti di hari-hari mendatang begitu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita bersama-sama boleh menghadiri acara technical meeting dalam rangka persiapan untuk acara UNES Capital Market Competition. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat gitu ya. Sementara di luar sana mungkin berita yang beredar hari-hari ini kondisi pandemiknya semakin memburuk, tapi kita tidak perlu takut dengan itu semua, cuman kita tetap harus waspada gitu ya. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap UNSAF, kelompok studi pasar modal gitu yang ada di UNES. Dan ini adalah tahun kesekian UNSAF menyelenggarakan kompetisi pasar modal. Saya sebagai kepala laboratorium yang sering kali berhubungan dengan anak-anak UNSAF gitu ya. Anak-anak UNSAF ini salah satu kelompok studi pasar modal yang menurut saya aktif gitu, dan saya yakin di banyak perguruan tinggi lain juga begitu, itu di tempat Anda semua juga begitu. Hari ini
mulai hari ini nanti ada 42 kelompok dari banyak perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia yang akan ikut berkompetisi dalam UCMC tahun 2021. Panitia telah mengemas acara sedemikian rupa sehingga ajang tahunan ini diharapkan bisa menjadi tempat kita semua, terutama Anda gitu, sebagai generasi muda untuk bersama-sama belajar tentang pasar modal. Saya yakin generasi sekarang tidak asing dengan apa itu pasar modal. Saya yakin Anda semua telah terliterasi dengan baik. Telah terliterasi dengan baik terkait pasar modal. Dan saya yakin juga ada banyak juga di antara Anda, mungkin peserta kompetisi kali ini sudah menjadi investor juga. Nah, bersama-sama kita akan semakin belajar mempertajam gitu ya, mempertajam knowledge kita, skill kita terkait dengan pasar modal di kompetisi. Jadi di akhir kompetisi ini nanti kita akan mendapatkan tim-tim terbaik yang berhasil nanti akan menjadi juara, tapi saya percaya semua dari Anda yang saat ini menjadi peserta itu adalah tim terbaik. Anda adalah pemenang. Gitu. Anda semua adalah pemenang. Gitu. Jadi tujuannya itu tadi. Anda makin banyak belajar, makin mempertajam knowledge Anda, makin mempertajam skill Anda supaya Anda bisa berinvestasi dengan semakin sophisticated gitu ya, semakin semakin Anda tidak hanya menjadikan investasi Anda di pasar itu secara gambling, sudah bisa menganalisa dengan baik gitu. Nah, pasar modal ini adalah salah satu penopang perekonomian bangsa. Dan Anda sebagai generasi muda punya peluang besar untuk memanfaatkan pasar modal. Yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan kita sebagai individu, investor individu gitu ya. Karena return yang dijanjikan di pasar itu luar biasa. Daripada Anda cuma sekedar naruh uang Anda di tabungan, ditabung gitu saja, sementara kita tahu bunga tabungan dari waktu ke waktu semakin kecil gitu kan ya. Mending Anda mulailah belajar untuk berinvestasi di pasar. Walaupun kita tahu return-nya juga lumayan, resikonya juga lumayan gitu ya, karena kita tahu sama-sama tahu ada trade off antara resiko dan return gitu kan ya. Karena itu kita perlu belajar, kita perlu tahu, kita perlu belajar supaya kita bisa meminimalisir return yang kita hadapi gitu. Bagi generasi milenial seperti Anda, pasar modal seharusnya tidak lagi merupakan hal asing, tapi sudah menjadi gaya hidup kita. Karena begitu banyak anak-anak muda yang sudah aktif menjadi investor di pasar modal. Oke. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Selamat untuk Anda semua 42 tim yang sudah mendaftar, sudah lolos desk evaluation-nya, kemudian kita akan ikuti tahap-tahap selanjutnya gitu ya. Ada seleksi awal, nanti ada paper analysis, kemudian nanti ada study case dan seterusnya. Ikuti itu dengan baik. Kalau saya sih mengajaknya mari kita berkompetisi secara sportif gitu, apapun hasilnya nanti itu adalah hasil yang terbaik. Bagaimanapun seperti saya bilang di depan, Anda semua adalah pemenang. Anda semua adalah pemenang. Kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan kepada seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Saya tetap mewanti-wanti Anda untuk tetap jaga kesehatan, stay safe. Itu yang paling penting. Kalaupun nanti Anda harus berkumpul di satu tempat tertentu menyelenggarakan acara ini, prokesnya harus ketat ya. Protokol kesehatannya harus ketat supaya Anda semua tetap sehat.
kita semua ingin pandemik ini segera berakhir, gitu. Sehingga kita masing-masing individu adalah orang yang bertanggung jawab untuk memutus supaya virus ini segera terputus peredarannya. Sehingga ayo kita melakukan protokol kesehatan dengan baik. Demikian juga nanti peserta. Kalau peserta terpaksa harus ketemu dengan timnya, lakukan itu dengan sebaik-baiknya, protokol kesehatannya juga dijaga. Ya, jangan sampai karena setelah acara ini nanti ada kabar ada yang terinfeksi, jangan sampai begitu. Gitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda semua, selamat berlomba, selamat berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Anda yang terbaik dari yang sudah baik. Ini semua yang berkumpul sudah yang terbaik. Gitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Diah atas sambutannya. Berikutnya yaitu pembacaan buklet. Pembacaan buklet akan dibacakan oleh Saudara Karistra Fatur dan Vicky Emilia Hidayat. Kepada Saudara Fatur dan Vicky, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karistra Fatur. Saya Vicky Emilia Hidayat. Di sini kami akan membacakan buklet UCMC 2021. Yang pertama diawali dari rangkaian acara. Rangkaian acara yang pertama yaitu pendaftaran. Dimulai pada tanggal 8 Mei sampai 26 Juni 2021. Yang kedua, technical meeting paper dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2021. Paper submission dimulai pada tanggal 28 Juni sampai 13 Juli 2021. Pengumuman 10 besar dimulai pada tanggal 12 Agustus 2021. Technical meeting final day dimulai pada tanggal 14 Agustus 2021. Study case akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 27 Agustus 2021. Beauty contest dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021. Lucky test dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021. Selanjutnya ada paper submission, penentuan juara dengan presentase 30%. Submit paper akan dilaksanakan pada 27 Juni sampai dengan 13 Juli 2021. Deadline pengumpulan 13 Juli 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pengumpulan 10 besar akan dilaksanakan pada 12 Agustus 2021. Ketentuan paper analisis saham. Yang pertama, peserta diwajibkan membuat paper analisis saham. 2. Peserta menganalisis emiten yang ditentukan oleh panitia.
3. Penentuan emiten akan diundi dan diumumkan oleh panitia pada saat technical meeting. Keputusan hasil dari pemilihan tersebut tidak dapat diganggu-gugat. 4. Peserta memberikan rekomendasi keputusan investasi kepada para investor berdasarkan hasil analisis yang telah ditentukan. Rekomendasi saham, buy, sell, or hold. 5. Paper analisis menjadi bahan penilaian untuk lolos ke tahap final 10 besar. 6. Pengumuman finalis 10 besar akan diinformasikan pada tanggal 12 Agustus 2021 melalui Instagram @ucmc.unes. 7. Paper analisis saham digunakan sebagai salah satu komponen penentu juara 1, 2, dan 3 UCMC 2021. 8. Setiap peserta wajib mengumpulkan paper maksimal 13 Juli 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Peserta yang mengumpulkan paper melewati waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan poin sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila peserta membuat paper dengan emiten yang tidak sesuai ketentuan, maka paper tidak mendapat penilaian. Yang terakhir, terdapat uji Turnitin dengan batas maksimal plagiarisme sebesar 20%. Ketentuan penulisan paper. Paper analisis diketik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika terdapat istilah, maka dicetak miring. Font Times New Roman size 12. Ukuran kertas yang digunakan A4. Isi paper maksimal terdiri dari 10 halaman, tidak termasuk cover. Desain cover menggunakan cover yang sudah disediakan panitia, lampiran, dan daftar pustaka. Peserta tidak diperbolehkan untuk menyebutkan nama asal institusi. Struktur penulisan harus sesuai dengan ketentuan. Struktur penulisan paper. Halaman pertama, nama perusahaan, ticker, sektor perusahaan, rekomendasi, buy, sell, or hold, target price, dan current price. Struktur penulisan paper. Bagian awal terdapat cover yang telah disediakan oleh panitia. Bagian isi terdapat highlight, company profile, industry overview, investment risks, Porter 5 force analysis, competitive positioning, financial analysis, valuation, technical analysis, dan investment summary. Bagian akhir, appendix yang berisi forecasting income statement dan forecasting balance reference. Kriteria paper. Light 5%, company profile 5%, macroeconomic overview 10%, industry overview 5%, investment risk 5%, Porter 5 force analysis 10%, competitive positioning 10%, financial analysis 15%, valuation 15%, technical analysis 10%, investment summary 5%. Selanjutnya, kriteria pengurangan paper yang pertama. Terlambat mengumpulkan paper akan dikurangi sebesar 2% setiap 20 menit. Paper tidak sesuai ketentuan penulisan paper akan dikurangi sebesar 5%. Yang ketiga, paper melebihi batas plagiarisme sebesar 10%. Yang keempat, menyebutkan nama asal institusi akan dikurangi sebesar 2%. Metode pengumpulan. Yang pertama, paper analisis saham dikumpulkan dalam format PDF dengan format nama file analisis saham _ nama tim _
nama emiten. Contoh, analisis saham underscore Ramatin underscore Adru. Yang kedua, paper analisis saham dikirimkan melalui link s.it/UCMC 2021 underscore paper submission maksimal pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, peserta wajib melakukan konfirmasi ke kontak person 0838 7471 1680 melalui WhatsApp atas nama Krisna. Setelah mengumpulkan paper analisis saham dengan format konfirmasi paper underscore nama tim underscore nama emiten. Contoh, konfirmasi paper underscore Ramatin underscore Adru. Yang terakhir, paper analisis saham yang telah dikirimkan tidak dapat direvisi kembali. Ketentuan tambahan yang pertama yaitu keputusan dari panitia dan juri tidak dapat diganggu-gugat. Tidak diperbolehkan mengganti anggota tim yang telah terdaftar. Laporan analisis merupakan paper orisinil dan belum pernah diikut sertakan pada lomba lainnya. Ketentuan sewaktu-waktu dapat berubah terkait dengan adanya force majeure. Selanjutnya ada study case. Study case yaitu pembuatan konten berupa video. Presentase penilaian sesi ini yakni penilaian dewan juri 80%, like 10%, views 10%, pembuatan konten berdasarkan topik saat pengundian ketika technical meeting final day. Study case sebagai penentu juara dengan presentase sebesar 15%. Study case digunakan sebagai komponen penentuan base content. Selanjutnya adalah beauty contest. 10 tim yang lolos tahap seleksi paper akan mengikuti babak presentasi. Dalam tahap ini, peserta akan mempresentasikan analisis saham yang telah dibuat dalam bentuk PowerPoint. Beauty contest sebagai penentuan juara dengan presentase sebesar 35%. Beauty contest digunakan sebagai komponen penentuan best analyze. Selanjutnya, lucky test. Lucky test merupakan tes yang dikemas dengan permainan sedemikian rupa yang di dalamnya akan menguji psikis para peserta khususnya dalam keputusan bertransaksi di pasar modal. Lucky test sebagai penentuan juara dengan persentase sebesar 20%. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Garisa Fatur dan Vicky Emilia Hidayat. Marilah kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu breakout room. Saya persilahkan kepada seluruh peserta UCMC 2021 untuk memasuki breakout room seperti yang telah ditentukan. Saya mengingatkan kembali, peserta melihat pembagian breakout room pada file pembagian breakout room peserta UCMC 2021 yang tertera dan dapat diakses melalui bit.ly/UCMC 2021. Silakan untuk para peserta dapat memasuki breakout room yang telah disediakan oleh panitia. Sebentar, ada gangguan untuk breakout.
Silakan kepada seluruh peserta UCMC 2021 supaya dapat memasuki breakout room yang telah disediakan oleh panitia. Silakan kepada teman-teman yang belum memasuki breakout room karena sudah ditunggu. Silakan untuk memasuki breakout room sesuai dengan tim kalian. Saya mengingatkan kembali, file pembagian breakout room peserta UCMC 2021 dapat diakses melalui bit.ly/UCMC 2021. Silakan untuk teman-teman peserta yang belum memasuki breakout room, dapat segera memasuki breakout room.
Kami panitia UCMC 2020 mengucapkan Kami panitia UCMC 2020 mengucapkan Kami panitia UCMC 2020 mengucapkan selamat. Kami panitia UCMC 2020 mengucapkan
Ya, selamat datang kembali kepada seluruh peserta UCMC 2021. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Saudara Akbar Rizky Saputra dan Krisna Gabriel Octavilona yang akan memandu jalannya sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Kepada Akbar dan Krisna, saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Saputra. Dan saya Krisna Gabriel Octavilona. Kami akan memandu jalannya sesi tanya jawab pada kali ini. Kami menyediakan waktu untuk para peserta bisa bertanya melalui link slido.com yang sudah kami kirimkan. Atau bisa mengaksesnya melalui barcode yang ada di layar, atau bisa juga melalui kode 72973. Oke, untuk peserta yang merasa pertanyaannya sudah terwakilkan, bisa menyukai pertanyaan yang sudah di-up melalui slido.com, seperti itu. Mungkin langsung kita mulai saja tanya jawab kali ini. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih ketentuan untuk marginnya? Baik, saya akan mencoba menjawab. Ketentuan untuk margin tidak ada dalam buklet, jadi dibebaskan untuk para peserta. Namun tetap diperhatikan kerapihan dan juga tata letaknya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang paling atas. Bagaimana jika halaman papernya lebih dari 10? Apakah ada toleransi atau pengurangan nilai? Sudah tertera pada buklet yang telah dibacakan tadi terkait penulisan paper itu harus sesuai dengan peraturan. Kita membatasi untuk konten dari paper kita itu adalah 10 halaman. Jadi ketika peserta mengerjakan melebihi ke batas 10 halaman tersebut akan dilakukan pengurangan nilai sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis di buklet, seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin membatasi pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab kali ini kita akan membahas seputar pengerjaan paper untuk lomba paper, untuk lomba final day seperti lucky test, study case, dan beauty contest itu akan dijelaskan pada technical meeting selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, pengecekan plagiasi dilakukan oleh panitia atau dari tim peserta? Baik, saya akan menjawab. Pengecekan plagiasi yang akan melakukan adalah dari panitia menggunakan Turnitin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya,
apakah desainnya ini harus dibuat seperti makalah biasa atau boleh didesain? Oke, terkait desain ini sebenarnya kita bebaskan sesuai dengan kreativitas peserta. Kita tidak membatasi bagaimana desain paper yang harus dikerjakan. Cuman poin penting yang harus diperhatikan oleh peserta itu penulisan harus rapi dan tidak menyulitkan juri untuk melakukan penilaian seperti itu. Dan tidak melanggar ketentuan penulisan yang telah tertera pada buklet. Buat pertanyaan berikutnya, apakah sudah melakukan TM dengan juri? Karena tujuannya untuk menyamakan perspektif. Bisa jadi dari juri ada perubahan. Baik, saya akan menjawab. Untuk TM sendiri itu belum dilakukan, tetapi kami dari panitia sudah melakukan komunikasi dua arah mengenai struktur paper, mengenai pokoknya semua yang berkaitan dengan paper. Jadi antara panitia dan juri itu informasinya sudah sinkron. Untuk pertanyaan selanjutnya, di cover paper apakah perlu diisi nama tim dan bolehkah ditambahkan logo tim? Oke, peruntukan untuk cover itu sudah disediakan oleh panitia, jadi peserta cukup memberikan nama tim saja, tidak perlu menambahkan logo tim seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah desain mempengaruhi penilaian? Untuk penilaian itu sendiri yang sudah tertera dalam buklet. Jadi untuk desain masuk ke dalam struktur paper. Oke, mungkin yang dimaksudkan itu terkait nilai atau desain itu sebenarnya lebih diruntukan memudahkan juri aja. Ketika teman-teman menyusun paper katakanlah tidak rapi, itu nanti akan menyulitkan juri sehingga dampaknya akan mengurangi nilai teman-teman. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, maksudnya dari tidak boleh menyebutkan institusi asal itu bagaimana ya? Oke, contoh institusi asal, misal tim Rama itu berasal dari Universitas Diponegoro seperti itu. Nanti jadi dalam paper tidak boleh menyebutkan kampus Universitas Diponegoro kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mengutip atau mengambil data dari katakan sumber seperti IDE atau Bank Indonesia atau World Bank itu diperbolehkan seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, force major itu apa sih, Kak? Oke, saya akan menjawab. Force major itu adalah keadaan genting atau keadaan mendesak. Jadi yang telah disebutkan dalam buklet, peraturan tambahan itu akan ditambahkan apabila adanya force major. Jadi semisal nanti dari keadaannya itu mendesak, akan ditambahkan. Jadi force major itu keadaan mendesak atau keadaan genting. Oke, saya akan ulangi mengenai force major. Jadi force major itu adalah keadaan genting atau keadaan mendesak. Jadi nanti apabila ada keadaan tersebut, maka akan ditambahkan peraturan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pada financial analysis, valuation, dan technical analysis, apa ada standar khusus? Karena banyak caranya, banyak jenisnya. Oke, terkait rumus atau template yang ingin digunakan peserta itu kami bebaskan. Misal valuasi teman-teman mau menggunakan DCF itu kami perbolehkan atau menggunakan metode yang lain itu dibebaskan oleh peserta selama data yang ditampilkan itu memang mendukung statement yang diberikan oleh tim teman-teman seperti itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, berapa batas plagiarisme paper? Oke, untuk batas plagiarisme paper adalah maksimal 20%. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
apakah peserta diperbolehkan untuk menturnitin dahulu sebelum dikirimkan ke panitia? Dan apakah boleh juga melampirkan hasil turnitinnya saat pengiriman paper? Untuk menturnitin sendiri itu tidak ada dalam ketentuan, jadi boleh tidak, boleh enggak. Dan untuk melampirkan hasilnya itu menurut saya tidak perlu karena tidak ada dalam ketentuan buklet. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, kan di penulisan struktur paper kan ada ticker. Nah, itu nanti kita membuatnya sendiri atau bagaimana, Kak? Tickernya itu disesuaikan dengan emiten yang diperoleh teman-temannya. Izin menambahkan, jadi untuk kode emiten itu adalah ticker yang didapat pada pembagian emiten sesi sebelumnya. Sebenarnya saya mau menambahkan terkait turnitin tadi, teman-teman itu diperbolehkan untuk menturnitin sebelum dikirim ke panitia agar bisa menjadikan bukti teman-teman misal ada perbedaan penilaian. Tapi emang dari kita sebagai panitia tidak mewajibkan teman-teman seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah di bagian lampiran di luar forecast yang disebutkan tadi boleh ditambah material lain seperti struktur organisasi? Baik, saya akan menjawab. Untuk bagian lampiran di luar forecast yang disebutkan tadi, boleh ditambahkan material lain, itu adalah boleh, karena apapun yang teman-teman tambahkan itu adalah untuk mendukung statement yang teman-teman letakkan di paper. Jadi di luar forecast itu boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada standar citation tertentu? Apakah perlu membuat footnote? Dari kami panitia tidak menentukan secara spesifik terkait station up penulisannya. Penting teman-teman ketika melakukan pencarian data itu bisa mencantumkan daftar, sumber di daftar pustaka seperti itu. Kak, apakah ada transparansi nilai paper? Untuk transparansi nilai paper akan dibagikan saat sudah selesai serangkaian acara. Pertanyaan yang selanjutnya. Baik, saya akan ulangi. Apakah ada transparansi nilai paper? Ada, tapi nanti akan dikirimkan setelah selesainya serangkaian acara. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ada mengambil dari sumber resmi, bagaimana Kak? Apakah tetap masuk Turnitin? Terkait itu mungkin teman-teman bisa melakukan recognize kalimatnya biar tidak terlihat menjiplak lah seperti itu dari sumber teman yang teman peroleh. Oke, mungkin untuk saat ini pertanyaan cukup itu. Apabila ada peserta yang ingin dipertanyakan lebih, itu nanti bisa dipertanyakan melalui WhatsApp group seperti itu. Baik, karena adanya keterbatasan waktu, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada pertanyaan tambahan bisa disampaikan melalui WhatsApp group peserta UCMC 2021. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Akbar Rizky dan Krishna Gabriel Octavilona yang telah memandu jalannya sesi tanya jawab. Seluruh rangkaian acara technical meeting pertama UCMC 2021 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Apabila masih ada yang ingin disampaikan, dapat menghubungi kontak person panitia UCMC 2021 ataupun grup WhatsApp yang telah tersedia.
Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Saya dan panitia juga menegaskan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan 5M. Kami juga mengucapkan happy competition and be the champion. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.